Tuhan. Kami percaya ya Bapa, pemulihan terjadi pada saat ini, kemenangan terjadi pada saat ini, mujizat terjadi pada saat ini ya Bapa. Setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa melalui GBI Arauna Online akan mengalami perubahan secara luar biasa ya Bapa hari ini. Yang sakit disembuhkan ya Bapa, yang patah semangat Engkau berikan pengharapan, yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa. Kami percaya firman-Mu terjadi ya dan amin ya Bapa, tidak pernah berubah. Kami berdoa buat hamba-Mu yang hari ini membawakan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya firman-Mu ya Bapa membawa rema ya Tuhan buat setiap orang, setiap rumah tangga yang mendengarkan firman-Mu hari ini ya Bapa. Terjadi perubahan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom, senang sekali berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian dimanapun kau berada, dan saya berdoa dan menjadi harapan kita semua bahwa kasih dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus melimpah, melindungi dan menyertai sepanjang perjalanan kehidupan kita. Dan saya tetap percaya bahwa di semua keadaan Tuhan yang memegang kendali. Saudara-saudara engkau yang sedang ada dalam sebuah kesulitan, ada dalam sebuah tekanan atau dalam sebuah masalah yang belum selesai, kiranya hari ini engkau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, dengan kebenaran firman-Nya yang akan memerdekakan, yang akan membawa kita kepada kehendak Tuhan yang terbaik bagi kehidupan saya dan saudara. Dalam bahan pada hari ini sudah siap saudara? Siap dengan catatan, siap dengan hati yang terbuka, dan saya rindu saya pun juga menjadi murid dalam pengajaran yang kita akan sama-sama belajar. Siap dengan catatan? Amin, saudara. Yes, saya percaya jemaat bisa bersemangat, bergairah, dan saya berdoa supaya firman Tuhan bukan hanya mengisi logika berpikir kita, pengetahuan kita, tapi juga kebenaran yang memerdekakan, menguatkan, dan menjamah setiap kita, saya dan saudara. Nah, saudara, saya memberi judul Surat Kristus yang Terbuka atau Surat Terbuka Kristus. Pembacaan lengkapnya dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 6, saudara bisa baca. Dan di situ saudara kita akan sama-sama melihat bagaimana Rasul Paulus menulis surat ini bukan hanya untuk jemaat di Korintus hari ini, tetapi mari kita peluk kebenaran ini menjadi kekuatan dan juga kuasa yang mengalir dalam hidup saya dan saudara. Nah, saudara, kerinduan Tuhan saya dan saudara menjadi surat yang terbuka. Ya, di dalam setiap tekanan kita sudah belajar berturut-turut tentang perawatan, tentang ibadah. Tapi hari ini kita akan lebih ke arah komunitas, ya, orang-orang di sekitar kita yang berpengaruh dalam hidup saya dan saudara. Nah, dalam 2 Korintus 1 sampai 6 di situ Rasul Paulus menjelaskan tentang bagaimana saya dan saudara adalah surat Kristus yang terbuka. Di 2 Korintus 3 ayat 2, mari kita baca bersama-sama. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Tahukah saudara bahwa saudara sekalian, jemaat kekasih, itu adalah surat pujian. Kalau saya boleh pakai kata, adalah kartu nama kami sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Bagaimana kekuatan dan kualitas pelayanan kami itu bukan ditentukan oleh kami yang menjadi tokoh sentral atau menjadi orang yang diidolakan, tetapi Rasul Paulus sedang menjelaskan bahwa saudara-saudara kekasih, jemaat, engkau yang ada di marketplace, engkau yang ada di profesi apapun, para pelajar, para youth, engkau adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, ya. Apa yang terjadi dalam hidup saudara, itulah yang menjadi surat pujian, menjadi kartu nama istilah saya, ya, yang menyenangkan, menyegarkan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan yang dikenal, orang melihat, yang dapat dibaca oleh semua orang. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan, khususnya jemaat Arauna, engkau menjadi
orang-orang yang dikenal dan dapat dibaca oleh komunitasmu dimanapun kau ada. Bahkan kau akan kau akan memiliki komunitas-komunitas yang dibawa kepada Kristus. Itu yang menjadi kerinduan kita di masa online ini. Jangan sampai saudara memberitakan kabar baik menjadi berhenti, menjangkau teman-teman, jiwa-jiwa komunitas menjadi berhenti. Tetapi saya dan saudara menjadi surat pujian. Amin. Amin, saudara katakan amin. Yes. Yang dikenal dan dapat dibaca semua orang. Saudara, ada begitu banyak orang yang tidak memiliki kesempatan atau belum ke gereja dan mendengar kisah Alkitab atau apa yang Alkitab tulis. Nah, orang-orang ini saudara ada di sekeliling kita, ada di sekitar saya dan saudara, dan mereka belum dijangkau. Mungkin itu keluargamu, mungkin itu sahabat-sahabatmu, belum dijangkau dan mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Saudara, tahukah saudara, ini ada di sekeliling kita. Mungkin itu keluarga yang terdekat dengan kita, orang tua kita. Mereka belum dijangkau dan belum mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Dan saya berdoa supaya saya dan saudara menjadi surat yang terbuka, membawa banyak orang untuk merasakan kasih karunia Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan Yesus. Nah, apa yang perlu Anda lakukan untuk menjadi surat yang terbuka bagi Kristus? Mungkin langsung ada yang stres, seperti secara jujur dan terbuka, saya seringkali pun masih bergumul untuk hal ini. Bagaimana bisa saya menjadi surat yang terbuka? Kan saya masih banyak kelemahan, seringkali ada kelalaian, seringkali ada kesalahan-kesalahan atau kelemahan karakter yang masih bisa terjadi. Nah, mari kita belajar saudara, apa yang perlu? Jangan keburu stres ya, katakan buat keluarga saudara kalau sudah beribadah bersama-sama, katakan jangan keburu stres. Ingat kasih karunia Tuhan yang memampukan. Apa yang perlu Anda lakukan untuk menjadi surat Kristus yang terbuka? Ini yang pertama, ya. Perlu menjaga hati. Hati-hati menjaga hati, saudara. Saya ulang, hati-hati menjaga hati. 2 Korintus 3 ayat 33. Mari kita baca bersama-sama. Karena telah ternyata bahwa kamu, sekali lagi ditulis lagi saudara, kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara dan saya adalah surat Kristus. Ya. Orang-orang yang dilayani, ya saudara, adalah surat Kristus yang ditulis dari hasil pelayanan kami. Saudara, ditulis bukan dengan tinta, maka saya pakai kata itu menjadi seperti kartu nama, ya. Ada di dalam pelayanan kami ada jemaat-jemaat yang menjadi berkat. Beberapa waktu yang lalu saya cerita tentang seorang anak yang lewat kehidupannya yang diubahkan meskipun jatuh bangun dalam kelalaian, kesalahan mungkin yang masih belum sempurna, tetapi kakaknya, cecenya menjadi terbuka. Adik ini menjadi teladan sehingga cecenya rindu, kakaknya rindu untuk sungguh-sungguh menerima Yesus secara pribadi. Ya, jadi saudara dan saya itu adalah surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi oleh roh Allah, karya Allah, perubahan Allah, kuasa Allah yang kau hadapi, yang engkau terima, ya. Bukan pada loh-loh batu, ya, bukan ditulis seperti prasasti, melainkan dalam loh-loh daging. Apa maksudnya? Hati yang diubah, yang ditulis oleh kuasa roh Allah lewat pelayanan di dalam komunitas atau gereja jemaat lokal, saudara. Perlu menjaga hati, saudara. Kenapa perlu menjaga hati? Amsal 4 ayat 23 mengatakan, Amsal berkata bahwa hati itu memancarkan kehidupan. Terjemahan yang lain dikatakan bahwa hati kita itu menentukan batas-batas geografis kehidupan kita. Sebesar dan sejauh apa kehidupan saya dan saudara ditentukan adalah dengan memelihara hati kita, menjaga hati saya dan saudara. Matius berkata bahwa dari dalam perbendaharaan hatilah keluar sesuatu yang baik dan yang buruk. Apa yang keluar dalam kehidupan saya dan saudara itu adalah petunjuk kualitas hati saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu sebagai surat Kristus yang terbuka, yang pertama yang perlu kita lakukan bukan menjadi sempurna, menjadi hebat, menjadi superwoman, superman, bukan.
tetapi kita menyerahkan hati kita untuk dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita selalu di dalam semua kelemahan, kegagalan, kesulitan, hati kita bisa tetap terjaga. Nah, yang kedua, saudara, apa yang kita perlu, ya tadi kita melihat apa yang perlu saya dan saudara lakukan untuk menjadi surat Kristus yang terbuka. Oke, saya rindu. Yang pertama tadi adalah menjaga hati. Yang kedua, saudara, kita perlu kuasa Allah. Katakan sama-sama, perlu kuasa Allah. 2, 3. Perlu kuasa Allah. 2 Korintus 3 ayat 4-5. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami, mari katakan sama-sama ayat selanjutnya. Apa saudara? Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ini yang menolong saya dan saudara, bahwa kesanggupan kita menjadi surat Kristus yang terbuka, menjadi kartu nama dari sebuah komunitas atau gereja lokal bagi komunitas orang-orang di sekeliling kita untuk mengenal Yesus, itu berdasarkan kesanggupan karena pekerjaan Allah. Yang percaya katakan amin. Ini menolong saya dan saudara untuk tidak terpaku, bahwa Rasul Paulus katakan, demikian besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Yakin bahwa saya dan saudara dimampukan untuk tetap menjadi komunitas yang membawa orang-orang untuk dekat kepada Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan. Bahkan dikatakan dalam diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu, ya. Enggak sanggup bahwa segala sesuatu itu karena pekerjaan kami gitu. Sebagai hamba Tuhan pun tidak boleh mempermuliakan hasil pelayanan atau diri sendiri. Rasul Paulus mengatakan tidak, keyakinan, kesanggupan memperhitungkan diri sendiri itu tidak, bukan itu yang menentukan, tetapi kesanggupan saya dan saudara, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin, saudara, ada kata kunci pekerjaan Allah. Tuhan sendiri yang memampukan engkau. Saudara, di dalam kelompok atau dalam komunitas, dalam saudara membangun hubungan, maka pekerjaan Allah yang memampukan kita. Di situ ada lembah, gunung, ya, dalam sebuah komunitas, tapi pekerjaan Allah lah yang memampukan untuk saya dan saudara menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang, dikenal oleh semua orang. Bahkan lewat kelemahan, kelalaian, kejatuhan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, itu justru menjadi alat untuk pekerjaan Allah. Yes, tersambung kepada orang lain. Saudara, kita, saya dan saudara itu membutuhkan kuasa Tuhan. Katakan, aku membutuhkan kuasa-Mu Tuhan. Saat saya menyampaikan ini menjadi kerinduan saya. Di tengah semua tekanan dan kesulitan, Tuhan, aku butuh kuasa Tuhan. Karena tidak mudah bagi kita, saya pakai kata kita karena termasuk saya, saudara dan saudara, untuk senantiasa mengikuti perintah Tuhan. Ya, apalagi untuk menjadi teladan dengan kekuatan sendiri. Nggak mungkin kita akan alami gagal, jatuh bangun. Nggak mungkin kita bisa menjadi teladan, menjadi surat Kristus yang terbuka dengan kekuatan saya dan saudara. Nggak mungkin dengan kekuatan sendiri. Yang percaya katakan amin. Nah, Rasul Paulus dan teman-temannya dalam bacaan itu, saudara, tidak melihat hidup mereka sebagai pekerjaan mereka sendiri, melainkan kuasa Tuhan dari Roh yang menghidupkan. Kuasa Tuhan memampukan kita, saya dan saudara, untuk mengatasi semua kelemahan-kelemahan kita. Kita tetap memiliki kelemahan-kelemahan, dan Roh yang menghidupkan lewat kuasa Roh Kudus yang kita butuhkan. Setiap saudara bangun, buka mata, katakan, Roh Kudus, aku butuh kuasa-Mu. Itu dipakai sebagai apa, saudara? Alat untuk memampukan kita untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Secara jujur, seringkali kepada orang-orang di sekeliling saya meminta maaf. Bahkan orang-orang atau teman-teman yang belum kenal Yesus, lewat kelemahan, lewat kegagalan di masa lalu, terbuka menceritakan, justru itu menolong mereka melihat karya Tuhan, karya saya, karya Tuhan di dalam saya, itu bisa menolong hidup mereka. Saudara, di dalam komunitas butuhkan kuasa Tuhan. Kita tidak bergaul dengan Superman dan Superwoman, kita bergaul dengan orang-orang yang senantiasa membutuhkan Roh yang menghidupkan itu. Untuk apa, saudara? Kuasa Tuhan untuk memampukan dan mengatasi kelemahan-kelemahan saya dan saudara.
Nah saudara, teman, sahabat, dan komunitas itu berfungsi sebagai apa saudara? Ini penting saudara catat dan menjadi memori yang luar biasa ya. Teman dan komunitas sahabat saudara itu berfungsi yang pertama, terhubung dan menjadi energi. Attachment kita, hubungan kita, relation kita di dalam komunitas kita, saudara, pergaulan kita itu berfungsi menjadi bahan bakar. Sahabat komunitas itu yang pertama terhubung dan menjadi energi, menjadi bahan bakar dan juga tempat aman untuk apa saudara? Untuk saya dan saudara diterima, disegarkan dan dikuatkan untuk kita maksimal di masa depan, yaitu untuk menggenapi rencana Tuhan bagi setiap pribadi lepas pribadi. Saudara yang saya kasih dimanapun engkau berada, kalau engkau tertarik, engkau rindu selama pandemi ini mengikuti ibadah online, engkau rindu secara online juga untuk terlibat di dalam komunitas, tergabung dalam komunitas Arauna, jangan segan untuk menghubungi kami. Mari bersama-sama bertumbuh, mari bersama-sama tertanam di dalam komunitas lokal yang membawa saudara kepada kemaksimalan di masa depan. Yang kedua, sahabat dan komunitas berfungsi sebagai apa saudara? Untuk menyatakan kebenaran. Nah ini seringkali bagian yang saya katakan tidak mudah di dalam tantangan, dalam perawatan kehidupan rohani kita. Di dalam komunitas ini gak mudah menyatakan kebenaran. Kenapa saya katakan seperti itu? Kebenaran sesungguhnya tentang kita akan menjadi terang. Ya, kita butuh terang untuk apa saudara? Bagi bagian kita yang tersembunyi, terluka. Beberapa waktu yang lalu saya katakan kita ada hidden spot. Hidden spot itu adalah orang lain melihat tetapi kita gak melihat hal-hal yang tersembunyi itu. Ya. Di dalam pelajaran sekuler sudah ada jendela jauhari Windows, itu ada yang namanya hidden spot, ada titik tersembunyi, ada titik yang terbuka, sudah bisa mencari bahan itu bagus sekali. Nah, kenapa saudara teman-teman atau sahabat atau komunitas rohani dipentingkan, sudah diperlukan dalam hidup saya dan saudara untuk menjadi surat Kristus yang terbuka untuk menyatakan kebenaran. Kebenaran sesungguhnya tentang kita akan menjadi terang bagi bagian kita yang tersembunyi, terluka. Hidden spot, hal yang akan menghancurkan kita di masa depan kalau itu tidak diperbaiki atau dipulihkan saudara. Saya berdoa supaya ini menjadi kekuatan di dalam komunitas khususnya jemaat Arauna. Ayo kembali semangat. Mungkin kita sedang mempersiapkan untuk kita mulai lagi onsite, kita mulai lagi berkarya saudara. Mari jadikan ini kekuatan bagi saya dan saudara. Poin yang ketiga, yang pertama menjaga hati, yang kedua apa tadi saudara? Yes, perlu kuasa Allah untuk menjadi surat Kristus yang terbuka. Yang ketiga itu perlu roh yang menghidupkan. Yang sebelumnya tadi saya ulang-ulang terus. Kita perlu roh yang menghidupkan. Kita mengalami kuasa Allah, tapi kita perlu roh yang menghidupkan, yaitu Roh Kudus sendiri yang terus berkarya. Bukan kekuatan diri sendiri, bukan kekuatan saya sendiri. Ini yang sering kita ulang-ulang hari ini. 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah, nah iya siapa ini saudara? Tuhan Yesus. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Hukum yang tertulis itu Taurat. Apa itu artinya saudara? Peraturan. Saudara, dalam komunitas Arauna, kami menggembalakan di Arauna, beberapa orang yang sekarang melayani Tuhan seringkali mengatakan, atau bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang datang, kok kami rasa ya gereja ini free gitu, merdeka rasanya gitu ya, rasanya bebas. Kenapa? Karena hukum yang tertulis, kontrol, kendali itu mematikan, tetapi mengandalkan kuasa Roh Kudus, kasih karunia Tuhan bekerja sehingga itu menjadi kekuatan Roh Kudus yang menghidupkan. Saudara yang percaya katakan amin. Hukum itu selalu mematikan, rules itu selalu mematikan. Kita bukan berarti melanggar hukum atau tidak perlu peraturan, tidak. Tetapi untuk menjadi pelayan-pelayan dari perjanjian baru, kita bukan melayani di perjanjian lama yang Taurat. Taurat tetap digenapi dalam perjanjian baru. Yesus katakan dia menggenapi hukum Taurat. Tetapi saudara, dalam pelayanan perjanjian baru kita perlu roh yang menghidupkan. Saya berdoa dimanapun kau ada saat kau mendengar firman Tuhan ini, kiranya roh Allah, roh yang menghidupkan itu menguasai hidupmu dan hidupku, membangkitkan roh kita.
Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kau ada di kantor, kau ada di sekolah, kembali lagi, kau ada di pergaulan, kau ada di komunitas. Roh yang menghidupkan itu akan menjadikan engkau surat Kristus yang terbuka. Saudara, meskipun masih belajar untuk hidup di jalan Tuhan, saudara, saya dan saudara masih belajar, bukan, hidup untuk di jalan Tuhan. Yakinlah bahwa hidup kita sudah bisa membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Saya sempat mengatakan kepada saudara beberapa minggu yang lalu, saudara bisa beribadah atau membuka kembali tempat Tuhan berpijak. Kita tidak perlu atau jangan memakai kosmetik bersih, teratur, rapi, tapi nggak terpakai. Ada 7 roh unclean spirit lagi yang akan memasuki kehidupan orang-orang yang seperti itu. Maka saudara, meskipun masih belajar untuk hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, yakinlah bahwa hidup kita sudah bisa membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Rasul Paulus katakan, di dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Di dalam duri dalam daging, sudah bisa searching lagi tentang duri dalam daging. Justru kita membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu saudara, itu ada garis tebal dan hurufnya lebih besar. Karena itu mulailah untuk bersaksi tentang karya Tuhan, tentang Yesus Kristus, tentang kebaikan Tuhan. Melalui apa saudara? Perkataan, pikiran, pertimbangan-pertimbangan kita, kebijaksanaan kita menjadi teman diskusi, partner bagi orang-orang yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Dan juga lewat perbuatan. Apabila kita kurang mampu, saya dan saudara gak mampu seringkali, mintalah kekuatan Roh Kudus yang menghidupkan setiap kita. Saudara, sementara mempersiapkan ibadah hari ini, mempersiapkan khotbah hari ini, ada orang-orang yang sedang menghadapi di jemaat kami, pelayan kami, orang-orang yang kami kasihi. Mereka sedang bergumul karena mereka memiliki orang tua yang sudah lanjut usia, dan bahkan mereka sedang menemani orang tua mereka, orang-orang dikasihi karena sakit. Mereka belum mengalami pertolongan mujizat, mereka sedang berjuang untuk mereka bisa menemani keluarga. Hati kami, kesedihan kami ada bersama dengan mereka. Tapi saya menguatkan mereka, jadi saksi Kristus di tengah masa-masa gelap itu. Perkataanmu, pertimbanganmu, perbuatanmu menjadi saksi Tuhan Yesus yang hadir. Bukankah Yesus menjadi Tuhan yang berkuasa? Saya ngomong ini merinding banget nih saudara. Bukan karena dia datang dengan mahkota, dengan kebesaran yang hebat. Dia datang dan dia disalibkan. Salib menjadi bukti kebesaran Kristus. Sama. Saya berdoa untuk saudara-saudara yang sedang mendampingi orang tua atau orang-orang yang saudara kasih dalam keadaan sakit. Kita tak percaya mujizat, tetapi tahukah lewat kekuatan dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saudara, saya ingin menutup khotbah saya hari ini dengan satu kisah tentang Ozzie Taylor Morton. Ya, waktu saya membaca kisah tentang wanita ini, tanpa terasa air mata saya mengalir. Saya bersyukur untuk semua kejadian-kejadian yang saya alami di masa-masa yang lalu. Atau mungkin engkau yang hari ini bersama-sama ibadah. Bu, Kak, begitu gelap. Engkau ada anak-anak muda yang sedang putus asa, tidak ada harapan. Atau engkau sedang gelap, buntu. Atau engkau mungkin hamba-hamba Tuhan yang sedang bergumul untuk melihat apa yang harus dikerjakan di masa yang akan datang. Kiranya kesaksian atau cerita ya tentang Ozzie Taylor Morton ini menguatkan saudara. Siapa Ozzie Taylor Morton ini saudara? Dia adalah orang kulit hitam yang tanda tangannya tercantum di mata uang dolar Amerika Serikat. Dia adalah seorang wanita, guru, politisi, ya, dan orang berkulit hitam keturunan Amerika, Afro, ya, saudara, Afrika Amerika, yang pernah memegang posisi Menteri Keuangan Amerika Serikat di zaman Presiden Jimmy Carter, saudara. Apa yang luar biasa? Kalau menjabat, kalau kinclong istilahnya gitu ya, karirnya semua atau banyak orang bisa mengerjakan. Tapi kisah hidup si Ozzie ini, Ozzie lahir dari Fleta Hassel Taylor, seorang ibu yang tuli dan bisu. Dia lahir pada 1 Februari 36 di sebuah komunitas kecil di St. John Colony of Dale di Texas. Saudara, Ozzie ini tidak pernah mengenal siapa ayahnya. Karena waktu ibunya kan cacat saudara ya, difabel seperti itu, tuli dan bisu, dia di abuse, dia dilecehkan dan kemudian mengandung Ozzie, sehingga Ozzie tidak tahu siapa bapaknya. Dia hidup miskin. Dia dibesarkan oleh kakek dan nenek dari ibunya, saudara. Jadi dia nggak tahu siapa bapaknya sampai dia meninggal.
Selama masa remajanya, Asi hidup sangat miskin dan harus bekerja di ladang kapas waktu itu. Dan dia menghabiskan masa sekolah dasar sampai saudara sekolah menengah itu di sekolah luar biasa untuk mereka yang difabel, tuli, bisu, cacat, difabel yang lainnya. Kenapa? Karena pada zaman itu Sikonnya memang tidak ada sekolah bagi keturunan mereka orang kulit hitam. Dan satu kali di tengah kepahitan dan rasa protesnya kepada Tuhan, ada seorang yang berjumpa dengan Asi menjadi surat Kristus yang terbuka, membawa kabar baik, dan hari itu mengubah kehidupan seorang anak gadis yang tidak jelas latar belakangnya, tidak tahu siapa orang tuanya, dalam kemiskinan. Dia diubahkan, dia menjadi anak yang pandai, saudara. Dia kuliah, dia menjadi anggota dari itu satu organisasi terhormat untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkemampuan tinggi, saudara. Dan pada akhirnya dia menjadi salah satu orang yang berpengaruh di pemerintahan Presiden Jimmy Carter, menjadi Menteri Keuangan. Saudara, saya yakin hari ini dimanapun kau beribadah, ada azi-azi yang lain yang Tuhan sedang kerjakan. Di dalam kelemahan, di dalam kegelapan, di dalam engkau masih mungkin dalam perawatan kerohanian di jemaat lokal, engkau tetap bisa menjadi surat Kristus yang terbuka. Jaga hatimu, engkau perlu kuasa Allah, dan minta roh yang menghidupkan itu masuk di dalam hatiku dan hatimu saat ini. Kalau engkau rindu bergabung bersama-sama dengan kami, ada di komunitas lokal yang menggembalakan, yang menumbuhkan, yang menyegarkan, jangan segan, hubungi dan kita bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Yang kedua, pada saat ini jika engkau sedang ada di dalam situasi yang sulit, situasi pergumulan, engkau sedang mendampingi orang-orang yang kau kasih dan kau butuh kekuatan baru, kiranya roh yang menghidupkan yang sama juga yang akan mengalir dalam hidupmu. Di tengah masa-masa gelap, masa-masa sakit itu, pikiran, perkataan, pertimbangan, keteguhan hatimu menjadi saksi surat Kristus yang terbuka. Mari kita berdoa, saudara. Ambil waktu sesaat untuk saat teduh, connect, berhubungan langsung dengan roh yang menghidupkan. Ada masa-masa dalam hidup saya juga lemah, ragu-ragu, dan berbagai macam tekanan terjadi. Tapi justru di saat itulah roh yang menghidupkan itu menolong kita. Orang bisa melihat kita menjadi surat Kristus yang terbuka dalam kelemahan, kesulitan. Tuhan bekerja. Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan memampukan kami. Roh Kudus akan terus memeluk setiap saudara kami, setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka sedang berada, dan apapun kondisi mereka. Kalau mereka sedang ada dalam kesulitan, ada dalam tekanan, mereka sedang sedih, mereka sedang ada dalam lorong yang gelap, mendampingi orang-orang yang sedang sakit, atau bahkan mereka sedang ada di dalam masa penantian untuk pergumulan-pergumulan mereka. Kiranya mujizat-Mu menguatkan mereka. Mujizat terjadi dalam dua hal. Ada beban yang diangkat, atau lewat beban itu kami menjadi surat Kristus yang terbuka bagi banyak orang. Temukan azi-azi morton yang lain di dalam kehidupan kami, Tuhan, supaya nama Yesus dipermuliakan. Kami bersyukur untuk keadaan yang lebih baik bagi bangsa dan negara kami, tapi tetap kami berdoa, Tuhan, lindungi dari semua bencana, semua kecelakaan mara bahaya, dan juga orang-orang bermaksud jahat atas bangsa ini. Engkau memulihkan bangsa ini, mempermuliakan bangsa ini, mengampuni dosa-dosa bangsa ini. Berdoa untuk presiden, wakil presiden, jajaran menteri sampai ke pemerintahan daerah, supaya ada roh takut akan Tuhan dan hikmat Tuhan bekerja di seluruh bangsa kami ini, Tuhan. Berkati gereja di mana kami digembalakan. Kami berdoa untuk gereja GBI Arauna di Makassar. Berkati mulai dari Bapak Gembala, para hamba-hamba Tuhan dan para pelayan Tuhan, supaya kami kembali bersama-sama roh yang menghidupkan ini menjadi saksi di laut pikiran, perkataan, pertimbangan kami bagi banyak orang. Jadikan gereja Arauna, Tuhan, berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Mari angkat kedua belah tangan-Mu, saudara, bersama-sama dengan seluruh
keluargamu, saudara. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Persekutuan yang manis dengan Tuhan Yesus Kristus, penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai saya dan saudara sampai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Love God, love people, jadi berkat dimanapun kami ada, jadi jawaban di mana kami diutus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.